Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Ihsan. Saya mahasiswa Politeknik Manufaktur Ceper. Nomor mahasiswa saya adalah 2171020030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang mekanika fluida. Lebih tepatnya itu menjelaskan tentang persamaan Bernoulli dan aliran melalui pipa. Nah, untuk yang pertama, saya akan bahas tentang persamaan Bernoulli. Pendahuluan, itu prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa di mana kecepatan aliran fluida tinggi, maka tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Sebaliknya, jika kecepatan aliran fluida rendah, maka tekanannya menjadi tinggi. So, ini kita dapat pahami bahwa di mana kecepatan aliran fluida atau aliran zat cair, aliran zat cair, fluida tinggi, maka tekanan fluida tersebut menjadi rendah. Begitu juga sebaliknya. Lanjut untuk selanjutnya, persamaan Bernoulli. Nah, pada pembahasan mengenai persamaan kontinuitas, kita sudah belajar bahwa laju aliran fluida juga dapat berubah-ubah tergantung luas penampang tabung alir. Berdasarkan prinsip Bernoulli, tekanan fluida juga bisa berubah-ubah tergantung laju aliran fluida tersebut. Selain itu, dalam pembahasan mengenai tekanan pada fluida atau fluida statis, kita juga belajar bahwa tekanan fluida juga bisa berubah-ubah tergantung pada ketinggian fluida tersebut. Hubungan penting antara tekanan, laju aliran, dan ketinggian aliran bisa kita peroleh dalam persamaan Bernoulli. Itu akan kita bahas terus saja. Agar persamaan Bernoulli yang akan kita turunkan berlaku secara umum, maka kita anggap fluida mengalir melalui tabung alir dengan luas penampang yang tidak sama dan ketinggiannya juga berbeda. Dalam bentuknya yang sudah disederhanakan secara umum, terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama yaitu untuk aliran tak termampatkan atau incompressible flow, dan yang kedua itu adalah untuk fluida termampatkan atau compressible flow. Marilah kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah hukum Bernoulli untuk aliran tak termampatkan atau incompressible flow. Dapat kita lihat di sini bentuk persamaan Bernoulli aliran tak termampatkan, yaitu ini adalah P ditambah rho kali G kali H plus setengah rho kali V kuadrat sama dengan konstan. Atau dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli juga dapat ditulis seperti ini: P1 ditambah rho kali G kali H1 ditambah setengah rho kali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho kali G kali H2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat, di mana V kecepatan fluida, G percepatan gravitasi bumi, H ketinggian relatif terhadap suatu referensi, P tekanan fluida, dan rho adalah densitas fluida. Selanjutnya yang kedua, hukuman Bernoulli untuk aliran termampatkan atau compressible flow. Persamaan Bernoulli untuk aliran termampatkan atau compressible ini adalah V kuadrat dibagi 2 ditambah P ditambah W sama dengan konstan, di mana P adalah energi potensial gravitasi per satuan massa, tetapi jika gravitasi konstan maka P sama dengan G kali H, W sama dengan entalpi fluida per satuan massa. Itulah rumus dua persamaan Bernoulli, itu aliran tak termampatkan dan kedua aliran termampatkan. So, bagaimana penerapan azas Bernoulli atau penerapan azas Bernoulli? Pada saat ini, penerapan azas Bernoulli demi meningkatkan kesejahteraan hidup manusia itu ada dua. Yang pertama, venturimeter. Ini adalah alat untuk mengukur kelajuan cairan dalam pipa, dan kedua, tabung pitot, yaitu alat untuk mengukur kelajuan gas dalam pipa dari tabung gas. Nah, di sini adalah bentuk
tabung vertikal, dan ini akan kita jadikan sebagai contoh kasus untuk menghitung kelajuan cairan dalam pipa. So, lanjut. Itu ini menghitung kelajuan cairan dalam pipa memakai venturimeter tanpa manometer. Itu pertama, kita masukkan rumus Bernoulli tadi, yaitu seperti ini. Lalu kita dapat sederhanakan, yaitu P dikurang P1 kurang P2 sama dengan setengah kali rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Di sini G dan H dapat kita coret karena H mengalir pada posisi mendatar, sedangkan G yaitu gravitasi bumi, maka kita dapat coret atau hilangkan, sehingga jadilah rumus seperti ini. So, yang kedua, persamaan azas kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Tuh, disederhanakan lagi menjadi V2 sama dengan A1 kali V2 per A2. Nah, dari dua persamaan, yaitu persamaan Bernoulli dengan persamaan kontinuitas, jika kita substitusikan, maka persamaan itu menjadi V1 sama dengan akar 2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Atau kita dapat sederhanakan lagi, atau kita otak-atik lagi, itu menjadi G kali delta H sama dengan setengah dikali A1 kali V2 dibagi A2 dikurang V1 kuadrat, atau menjadi 2 kali G, setengahnya dipindahkan ke kiri, menjadi 2 kali G kali delta H sama dengan V1 kuadrat dalam kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Nah, itulah persamaan venturimeter tanpa manometer. Yang itu kedua, menghitung kelajuan cairan dalam pipa memakai manometer. Yang sebelumnya itu tanpa manometer, dan ini adalah menggunakan manometer. So, ini adalah venturimeter. Ini adalah gambar sebuah analogi dari venturimeter menghitung memakai manometer. Cairan mengalir pada mendatar, maka H1 sama dengan H2, sehingga kita dapat P1 kurang P2 sama dengan setengah rho dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Inilah rumusnya. Inilah rumusnya. So, selanjutnya, maka tekanan hidrostatis pada manometer P1 sama dengan rho aksen dikali G kali H, dan P2 sama dengan rho kali G kali H. Maka kita dapat rumus, kita dapat sederhanakan dulu, dapat menjadi kita sederhanakan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan G kali H dalam kurung rho aksen dikurang rho tutup kurung. Sehingga dari dua persamaan di atas, jika kita substitusikan, persamaannya menjadi V sama dengan A2 akar 2 kali G kali H dalam kurung rho aksen dikurang rho tutup kurung per rho tutup kurung A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Inilah persamaan dari menghitung kelajuan cairan dalam pipa memakai manometer. Lanjut. Yang kedua itu tadi menghitung dengan tabung pitot yang digunakan alat untuk mengukur kelajuan gas pada sebuah kelajuan aliran gas pada pipa. Nah, ini adalah tabung pitot. Kelajuan gas dari lengan kanan manometer tegak lurus terhadap aliran gas, maka kelajuan gas terus berkurang sampai ke 0. Di B, sini di B, V, kecepatan B sama dengan 0. Beda tinggi A dan B diabaikan, atau H sama dengan HB. Tinggi A dan tinggi B dianggap sama atau diabaikan. Maka rumus yang didapat adalah PA dikurang PB sama dengan setengah rho kali V2. Tekanan hidrostatis cairan dalam manometer itu menjadi rumus P dikurang P sama dengan rho
aksen dikali G dikali H, sehingga dari persamaan di atas kita substitusikan menjadi V sama dengan akar 2 kali G dikali H dikali rho aksen sama dengan per rho aksen. Nah, inilah persamaan dari cara menghitung kelajuan gas dalam pipa atau menggunakan tabung pipa. So, agar lebih jelas, ini adalah salah satu atau saya beri satu contoh tentang penerapan azas Bernoulli. Di sini dapat kita lihat sebuah gambar. Diketahui sebuah tabung vertikal seperti gambar di bawah dengan luas penampang A 5 cm kuadrat, luas penampang luas penampang kedua itu 3 cm persegi. Tinggi pipa atau jarak antara tinggi ini tabung 1 dengan tabung 2 itu delta H atau H1 dan H2 itu di total delta H-nya sama dengan 20 cm. So, yang ditanyakan di sini adalah hitunglah kecepatan fluida pada pipa besar. Nah, penyelesaiannya gimana? Ini penyelesaiannya. Diketahui A1 sama dengan 5 cm persegi, A2 sama dengan 3 cm persegi, delta H sama dengan 20 cm, atau jika dijadiin ke meter itu menjadi 0,2 meter. Nah, dari kasus di atas kita jabarkan satu persatu itu. Persamaan pertama dari persamaan kontinuitas V2 sama dengan A1 kali V2 sama dengan per A2. Yang kedua itu persamaan Bernoulli, yaitu G kali delta H sama dengan setengah kali A1 kali V2 per A2 dikurang V1 kuadrat. Nah, dari rumus Bernoulli ini tinggal kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. G yaitu gravitasi bumi, kita misalkan atau kita gunakan dengan ketetapan 10 dikali delta H 0,2 meter sama dengan setengah tutup kurung A1 kuadrat 5 kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat per 3 kuadrat dikali V1 kuadrat. Nah, P1 10 kali 0,2 itu 2, setengahnya dipindah ke kiri itu menjadi 2, sehingga 2 kali 2 sama dengan menjadi 2 kali 2 sama dengan V1 kuadrat kurung 25 per 9 dikurang 9 per 9, sehingga menjadi 4 sama dengan V1 kuadrat dikurang 16 per 9. Untuk mencari V1 nya atau kecepatannya, V1 sama dengan akar 9 kali 4 per 4, sehingga V1 didapat 6 per 4 sama dengan 1,5 meter per second. Nah, inilah hasil dari salah satu contoh tentang persamaan Bernoulli. Ya, lanjut pembahasan yang kedua, itu adalah aliran melalui pipa. Mekanika fluid. Mari kita bahas. Aliran dalam sistem pipa. Sistem jaringan pipa berfungsi untuk mengalirkan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain. Aliran terjadi karena adanya perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat, yang bisa terjadi karena adanya perbedaan elevasi muka air atau karena adanya tambahan energi dari pompa. Nah, sistem jaringan pipa yang sederhana yang dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama, aliran dalam pipa seri, kedua, aliran dalam pipa paralel, ketiga, aliran dalam pipa bercabang, keempat, aliran dalam jaringan pipa. So, mari kita bahas satu persatu. Aliran dalam pipa seri. Aliran dalam pipa seri. Bila dua buah pipa atau lebih yang mempunyai diameter atau kekasaran berbeda dihubungkan sehingga zat cair dapat mengalir dalam pipa yang satu ke pipa lainnya, maka pipa tersebut dikatakan dihubungkan secara seri.
Dan ini bentuk mekanisme contohnya. Ada dua pipa yang berbeda diameter atau luas penampangnya menghubungkan dua buah reservoir. Nah, persoalan pada pipa seri pada umumnya adalah menentukan besarnya debit aliran Q bila karakteristik masing-masing pipa, yaitu panjang L1, L2, diameter D1, D2, koefisien gesekan V1 dan V2, dan beda elevasi, maka air pada kedua reservoir diketahui atau menentukan perbedaan elevasi muka air H bila debit dan karakteristik pipa diketahui. Lanjut. Nah, ini adalah bentuk mekanisme atau analogi dari pipa, aliran pipa seri. Ada reservoir Q pertama, ini reservoir Q2. Ini ada pipa pertama, pipa kedua. HP1, HP2, jarak antara reservoir 1 dan reservoir 2 itu adalah H. Penyelesaian energi H sama dengan HP1 ditambah HP2. Kontinuitas Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. So, dengan HP1 plus HP2 diketahui, metode penyelesaian sebagai berikut. Pertama, tentukan HV, ya, tentukan HV-nya. Yang kedua, hitung Q1 dan Q2. Yang ketiga, jika Q1 sama dengan Q2, maka penyelesaian adalah benar. Tetapi yang keempat, jika Q tidak sama dengan Q2, maka kembali ke 1 untuk menyelesaikannya. HGL atau hydraulic grade line adalah garis hidrolis, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik ketinggian tekanan sepanjang jalur pipa yang dihitung terhadap suatu datum tertentu. Ini adalah titik-titik menghubungkan ketinggian tekanan sepanjang jalur pipa. Ini adalah energy line, itu ada, atau HGL, hydraulic grade line. Lanjut. Persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan aliran dalam pipa seri adalah, pertama, persamaan kontinuitas, itu Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Persamaan Bernoulli di titik 1 dan titik 2, yaitu H sama dengan HC plus HF1 plus HF2 plus HE plus HD. Dengan menggunakan persamaan Ricci, Weisbach dan persamaan kehilangan energi sekunder, maka persamaan menjadi H sama dengan 0,5 V1 kuadrat per 2 kali G ditambah V1 F1 kali L1 dikali V1 kuadrat dibagi D1 kali 2 kali G tambah F2 dikali L2 kali V2 kuadrat dibagi D2 kali 2 kali G ditambah V1 kurang V2 kuadrat dibagi atau per 2 kali G plus V2 kuadrat per 2 kali G. Nah, kecepatan dalam masing-masing pipa adalah, mencari kecepatan dalam masing-masing pipa adalah V1 sama dengan Q bagi 1/4 kali Pi kali D1 kuadrat. Untuk V2 sama, hanya saja nanti perbedaan ukuran tentunya. So, lanjut. Panjang pipa ekuivalen. Pipa seri seperti diuraikan di atas dapat diselesaikan dengan metode panjang pipa ekuivalen. Dua sistem pipa dikatakan ekuivalen bila pada kehilangan energi yang sama akan menghasilkan debit yang sama pada kedua sistem tersebut. Bila kehilangan energi pada sistem pipa 1 dan 2 masing-masing adalah HV1 adalah dan HV2. HV1 sama dengan V1 L1 per D1 kali F V1 kuadrat per 2 kali G sama dengan 8 dikali F1 dikali L1 dikali Q1 kuadrat per
P kuadrat dikali G kali D1 pangkat 5. HF2 juga seperti itu. Agar kedua pipa ekuivalen, maka HF1 sama dengan HF2 dan Q1 sama dengan Q2. Dengan mempersamakan HF1 sama dengan HF2 serta menyederhanakan, maka jika disederhanakan akan menjadi F1 kali L1 per D1 pangkat 5 sama dengan F2 kali L2 per D2 pangkat 5. Selanjutnya, jika disederhanakan lagi, penyelesaian panjang pipa kedua agar ekuivalen dengan pipa pertama menghasilkan LE sama dengan L2 sama dengan L1 F1 per F2 dalam kurung D1 per D2 tutup kurung pangkat 5. Untuk kehilangan energi sekunder yang rumus umumnya adalah H sama dengan K kali V2 kuadrat kali V kuadrat per 2 kali G. Hingga menghitung panjang ekuivalennya dapat dilakukan sebagai berikut. Sehingga menghitung panjang ekuivalen dapat digunakan rumus berikut. LE sama dengan K kali D1 per F1. Itulah menghitung panjang ekuivalen. Selanjutnya yang kedua adalah aliran dalam pipa paralel. Kombinasi dari dua atau lebih pipa seperti ditunjukkan pada gambar, sehingga aliran terbagi ke masing-masing pipa dan kemudian bergabung kembali disebut sebagai susunan pipa paralel. Ini adalah analoginya. Jadi A cabang 1, 2, 3 dan bersatu dan bergabung kembali menjadi satu, yaitu di B. Lanjut. Nah, pada susunan pipa seri, debit aliran pada semua pipa adalah sama dan kehilangan energi merupakan penjumlahan dari kehilangan energi pada semua pipa. Sedangkan dalam pipa paralel, kehilangan energi pada setiap pipa adalah sama dan debit aliran merupakan penjumlahan dari debit pada setiap pipa. Dalam analisis pipa paralel, kehilangan energi sekunder ditambahkan pada panjang tiap pipa sebagai panjang ekuivalen. Mari kita bahas. Nah, dalam perhitungan tinggi kecepatan biasanya diabaikan sehingga garis energi berimpit dengan garis tekan. Dari gambar di atas atau gambar ini, persamaan untuk menyelesaikan pipa paralel adalah HF1 sama dengan HF2 sama dengan HF3 sama dengan HFAB itu sama dengan PA dibagi gamma tambah ZA dikurang PB bagi gamma ditambah ZB, sehingga Q sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3, di mana ZA ZB adalah elevasi titik A dan B, dan Q adalah debit pipa pada pipa utama. Itu di sini. Lanjut. Terdapat dua persoalan pada pipa paralel, yaitu yang pertama, diketahui tinggi energi di A dan B, dicari besarnya debit Q. Kedua, diketahui Q, dicari distribusi debit pada setiap pipa dan besarnya kehilangan energi. Nah, pada kedua persoalan di atas, diameter pipa, sifat cat cair, dan kekerasan pipa diketahui. Persoalan pertama sesungguhnya merupakan persoalan pipa sederhana untuk menentukan debit karena kehilangan energi sama dengan penurunan garis gradien hidrolik. Debit pada setiap pipa dijumlahkan untuk mendapatkan debit total. Persoalan kedua lebih rumit karena baik kehilangan energi maupun besarnya debit untuk pipa yang manapun tidak diketahui. Maka langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kedua ini yaitu pertama, misalnya debit pada pipa 1 adalah Q1. Yang kedua, HF1 sama dengan HF2 menjadi
HF 1 pangkat setengah sama dengan HF 2 pangkat setengah, atau akar 8 kali F1 kali L1 per Pi kuadrat dikali G dikali D1 pangkat 5 dikali Q1 kuadrat sama dengan 8 kali F2 kali L2 per P2 kali G kali D2 pangkat 5 dikali Q2 kuadrat. Yang kedua, yang sehingga Q2 sama dengan, dapat dilihat di sini, 0 tidak sama atau tak tinggal sampai 1. Q3 sama dengan, sama juga seperti dilihat pada gambar ini. Yang ketiga itu Q sama dengan Q1 ditambah Q2 tambah Q3, sehingga Q1, Q2, Q3 dapat dihitung. Lalu yang keempat, barulah hitunglah kehilangan energi. Cara menghitung aliran dalam pipa paralel. Yang ketiga itu adalah aliran dalam pipa bercabang. Pipa bercabang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang bercabang pada suatu titik dan tidak bergabung kembali pada bagian hilirnya. Ya, jadi berbeda dengan paralel tadi. Suatu contoh sederhana dari susunan pipa bercabang adalah susunan pipa yang menghubungkan 3 buah kolam. Pada kasus ini biasanya elevasi muka air kolam, karakteristik pipa atau panjang, diameter dan kekasaran, serta karakteristik zat cair atau rapat, massa dan kekentalan diketahui. Akan dicari debit dan arah aliran pada masing-masing pipa. Nah, jadi karakteristik pipa serta karakteristik zat cair pada pipa bercabang ini diketahui. Sedangkan yang akan dicari adalah debit dan arah aliran pada masing-masing pipa. Nah, inilah analogi atau gambaran dari aliran pipa bercabang. Dapat dilihat di sini memiliki 3 reservoir HV1, HF1 dari titik A di Q1 ke Q2 masuk sini, masuk ke P menjadi Q3. Nah, rumus untuk mencarinya adalah Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3. Sedangkan Q sama dengan akar P2 kuadrat akar P kuadrat kali G kali D pangkat 5 HF kali HF per 8 kali FL atau L atau panjang. Itulah rumus yang digunakan untuk mencari debit pada aliran pipa bercabang. Lanjut, aliran jaringan pipa. Yang keempat itu adalah terakhir, aliran jaringan pipa. Suatu jaringan pipa terbentuk dari pipa-pipa yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga aliran keluar pada suatu titik bisa berasal dari beberapa jalur pipa. Sistem jaringan pipa banyak dijumpai pada jaringan suplai air bersih kota. Suatu jaringan kota sering rumit. Suatu jaringan aliran pipa di kota sering rumit dan diperlukan suatu desain sistem distribusi yang efisien dan efektif sehingga kriteria besarnya tekanan dan debit pada setiap titik dalam jaringan dapat dipenuhi. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan perhitungan sistem jaringan pipa. Di antaranya adalah metode Hardy-Cross dan metode matriks. Dalam pembahasan ini hanya akan dibahas metode Hardy-Cross, yaitu seperti dapat di bawah, tinjauan suatu jaringan pipa seperti tunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah Q1, Q2, Q4, Q3. Ini adalah berbentuk jaringan antara pipa satu dengan pipa lain. Nah, persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisa jaringan pipa atau dalam menghitung suatu debit jaringan pipa itu, pertama, jumlah Q masuk sama dengan jumlah Q keluar. Ini berlaku pada setiap titik maupun pada seluruh sistem. Yang kedua, tinggi L atau HL sama dengan K kali Q pangkat N. Yang ketiga, delta Q sama dengan min jumlah K kali Q pangkat N per jumlah N
kali Q N kurang 1. Yang keempat, Q baru sama dengan Q lama ditambah delta Q. Yang kelima, Q searah jarum jam sama dengan plus min atau plus atau kebalikannya, enggak, atau min. Yang kelima, prosedur diulang sampai delta Q hingga sampai 0 itu sama dengan 0. Nah, itulah ketentuan untuk menghitung analisa jaringan pipa. Nah, agar tidak bingung, sini saya akan memberi satu contoh, itu 2 buah reservoir dengan beda elevasi muka air 10 meter dihubungkan menggunakan 2 buah pipa seri. Pipa pertama panjang 10 meter, diameter 15 cm, pipa kedua panjangnya 20 meter, diameternya 20 cm. Koefisien kekasaran kedua pipa sama, yaitu F sama dengan 0,04. Hitunglah debit aliran dalam pipa. Coba penyelesaiannya adalah, ini adalah gambarannya 2 reservoir dihubungkan dengan 2 pipa dengan luas penampungan yang berbeda-beda dan panjangnya juga berbeda. Bagaimana penyelesaiannya? Berikut penjelasan. Dari persamaan kontinuitas, itu Q sama dengan Q1 sama dengan Q2, yaitu Q per 4 dikali 15 kuadrat dikali V1 sama dengan Pi per 4 dikali 20 kuadrat dikali V2. B. Nah, jadi hasilnya adalah V1 sama dengan 1,7 V2. Mencari H 0,5 sesuai dengan rumus yang dibahas tadi, itu langsung masukkan angka, itu 0,5 dikali 1,78 V2 kuadrat dibagi 2 kali G ditambah F1 atau koefisien kekasaran 0,04 kali 10 kali 1,78 F2 kuadrat per 0,15 dikali 2 dikali G ditambah 0,04 kali 20 kali V2 kuadrat kurang 0,20 kali 2 kali G plus 0,78 kuadrat V2 2 kuadrat per 2 kali G tambah V2 kuadrat kurang 2 kali G, sehingga dapat H itu 10 sama dengan 15,64 kali 642 bagi V2 kuadrat kurang 2 kali G sama dengan 0,798. Sehingga V2 sama dengan 3, sehingga V2 sama dengan 3,54 meter per second. Jadi Q atau debit airnya adalah Pi ber 4 kali 0,20 kuadrat dikali 3,54, sehingga debit air itu 0,111 meter persegi per second. Inilah hasil, yaitu debit air dalam aliran pipa 0,111 M3 titik. So, sekian penjelasan dari saya. Semoga Anda dapat memahaminya. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang jelas atau ada suara-suara yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.